Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saja ya masuk ke materi. Sebenarnya administrasi JBP dan KPP itu tidak jauh berbeda dengan administrasinya IPNU dan IPPNU. Hanya ada beberapa hal yang berbeda, seperti misal font tulisan yang dipakai di CBP dan KPP. Istilah di CBP KPP itu berbeda, teman-teman. Kalau di IPNU IPPNU itu kan sama-sama sekretaris ya. IPNU sekretaris, IPPNU sekretaris. Kalau di CBP KPP itu CBP itu Kadif divisi administrasi, sedangkan di KPP itu sekretaris, seperti itu. Sebutannya saja yang berbeda, tapi pekerjaannya tetap sama, tentang persuratan seperti itu. Kemudian eh, peralatan administrasi sama seperti yang sudah disebutkan tadi oleh rekan Ari, dan cakupan administrasinya juga sama kayak persuratan, stempel, sekretariat, dan perlengkapan administrasi lainnya seperti itu. Kemudian kalau ini langsung ke pembahasan suratnya ya, gak apa-apa ya. Kayak di kop suratnya itu pemakaiannya tidak sama seperti IPNU IPPNU. Uh, Mohon maaf sebelumnya teman-teman karena saya tidak sempat membuat PowerPoint untuk materi malam ini, dan mohon maaf juga karena administrasi CBP tidak bisa hadir untuk mengisi karena katanya pemateri yang dari DKC itu cuma 2 orang, pemateri untuk CBP KPP dan pemateri untuk administrasi CBP KPP seperti itu. Jadi saya di sini merangkap untuk administrasinya CBP dan sekretaris KPP seperti itu. Format surat untuk CBP itu yang pertama, ukuran kertasnya itu tidak ada ukuran tertentu, hanya di PLA-nya itu tercantum HVS ukuran folio seperti itu. Sedangkan di KPP itu kertas F4 ukuran 33 kali 22 cm yang berwarna putih 70 gram. Kemudian untuk kop surat, lambang CBP atau lambang KPP itu, ini kalau surat masing-masing ya, surat masing-masing itu lambangnya yang KPP ada di kiri, terus IPNU di sebelah kanan. Begitu juga di CBP, lambang CBP di kiri atas, dan yang IPNU di kanan atas. Di tengah itu tingkatan jajaran, seperti misal Korps Brigade Pembangunan, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, itu ada di tengah-tengah ada di tengah-tengah logo di kop suratnya. Setelah ukuran tingkat jajaran itu, kalau di CBP itu pakai font Arial, bukan Arial Nero ya, Arial aja. Ya. Ukurannya tidak tercantum di PLA. PLA itu Peraturan Lembaga Administrasi CBP. Tidak ada ukuran tertentu. Kalau di KPP itu fontnya Garamond dengan ukuran 16. Itu untuk tingkat jajaran kayak yang katanya yang saya sebutkan tadi, Korps Pelajar Putri, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Pamekasan. Kalau di KAC itu Korps Pelajar Putri, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Telanakan, langsung seperti itu. Kemudian di bawahnya tingkat jajaran itu ada sekretariat lengkap. Kalau tadi di IPNU, IPPNU kan disebutkan bahwa kata sekretaris atau kata HP, kata email itu tidak perlu dicantumkan. Kalau di CUP KPP, di KCU Pamekasan tidak apa-apa mencantumkan itu. Tetap sekretariat ini, HP ini, email ini, seperti itu. Sekretariat alamat lengkap. Kalau di CBP itu tidak tercantum, di PLA CBP tidak tercantum ukurannya. Kalau di KPP itu pakai font Times New Roman dengan ukuran 10. Terus pakai italik. Tulisannya dimiringkan ya. Kemudian alamat sekretariat itu dikasih blok hijau, di bawahnya kan ini logo, di kiri logo CBP atau KPP, di kanan logo IPNU atau IPNU, di tengah itu tingkat jajaran, di bawahnya lagi ada sekretariat. Nah, sekretariat di bawah itu ada bloknya, ada blok hijaunya, dan nomor tingkat warna kalimat tingkat jajaran itu yang misal Korps Brigade Pembangunan, Ikatan Pelajar Ulama Telanakan itu warna hijau, pakai warna hijau. Kemudian langsung ke nomor surat, tidak jauh berbeda dari nomor surat IPNU PNU, ada tujuh apa namanya itu, 7 penomoran yang
kayak 003. Nah, itu sama, cuma mungkin peletakan periode, iya nggak nih? Oh, nggak sama ternyata. Ya, itu ada sama-sama ada 7. Yang pertama itu eh, nomor surat keluar. Kalau katanya tadi di periode baru itu pakai nomor 001 kan? Itu sama. Terus kemudian, sebentar. Oh iya, ya Allah. Bosan kalimat. Ya, kemudian tingkat kepengurusan. Kalau kabupaten ya DKC, kalau kecamatan DKAC. Kemudian kode indeks surat. Kode indeks surat itu ada dua macam, kode indeks khusus dan kode indeks umum. Kalau yang khusus itu yang A, B, C. Oh bukan, itu kode indeks umum, mohon maaf. Kode indeks umum itu umum di KPP itu ada A untuk surat yang dikeluarkan ke sekretariatan KPP, terus kode indeks B untuk surat yang dikeluarkan ke bendaharaan KPP. Kalau yang C itu untuk surat yang dikeluarkan masing-masing bidang garap KPP. Itu sebenarnya sepertinya beda ya, dan Abdu. Yang C di CBP beda kan ya? Itu untuk internal NU kan ya? Iya, surat untuk internal NU. Kemudian yang indeks khusus tuh ada surat keputusan, surat instruksi, ada surat pengesahan, ada surat mandat, dan surat tugas. Itu penggunaannya beda di CBP dan KPP untuk surat tugas dan surat mandat. Eh, Seperti ini teman-teman. Dari kemarin itu saya dalam mempelajari surat menyurat di KPP itu pakai Jukla. Jukla ini petunjuk dan pelaksanaan administrasinya KPP. Ternyata ada perubahan dan itu Jukla LKPP IPPNU tahun 2020. Ternyata, dan saya baru tahu malam ini kalau ternyata sudah diubah, tidak pakai tahun 2016. Nah, saya baru tahu perbedaan antara penggunaan surat mandat dan surat tugas karena sejauh ini di KPP itu sering memakai surat mandat untuk memberikan mandat ke pengurus yang akan ditugaskan di kegiatan-kegiatan misalnya di Klatama dan lain sebagainya untuk mengawal kegiatan seperti itu. Barusan saya baca kalau di KPP ya Nindan ya, nanti lebih jelasnya di CPP bisa lebih lalu dibaca di PLA-nya. Kalau di KPP itu katanya surat mandat itu dipakai untuk diserahkan ke pelaksana kegiatan untuk memberitahukan bahwa pengurus yang ini diberikan mandat untuk bertugas di kegiatan tersebut. Sedangkan surat tugas itu diberikan ke pengurusnya langsung untuk memberitahukan bahwa kamu bertugas di kegiatan ini seperti itu. Kemudian terkait hal dan lampiran itu tidak jauh berbeda dari yang sudah dijelaskan tadi. Lampiran itu kalau tidak ada tinggal dikasih strip. Kalau misal ada penomorannya itu, oh bukan penomoran, jumlah lampirannya cukup disebutkan dengan angka. Misal ada 2 lampiran, cukup 2 atau 3 atau 1. Kemudian kalau misal jika jumlahnya ingin disebutkan, dituliskan dalam kurung, misal 2 dalam kurung 7. Itu artinya ada 2 lampiran dengan jumlah 7 lembar. Seperti itu. Kalau misal tidak mau disebutkan, tidak apa-apa, langsung tulis lampiran 2 atau 3 seperti itu. Alamat surat yang ditujukan itu tidak jauh beda dari yang tadi disampaikan. Tapi kalau di KPP itu boleh pakai yang terhormat, kepada yang terhormat atau disingkat kepada YTH. Tapi kalau pakai kepada YTH itu ada titik, kepada YTH titik spasi baru titik 2. Terus yang dituju. Seperti itu. Kemudian isi surat, ya sama, isi surat dengan sopan, hormat, dan tidak berlebihan. Fontnya itu kalau di KPP pakai Times New Roman, ukuran 12. Kalau di CBP sepertinya pakai Arial ya, dan di PLA-nya itu. Tapi kalau yang saya baca tadi, di PLA CBP itu tidak dicantumkan berapa ukuran surat. Di KPP pun sebenarnya tidak ada ukuran. Tapi kemarin saya sempat berkomunikasi dengan sekretaris DKW KPP, itu kalau isi suratnya KPP itu pakai font Times New Roman ukuran 12. Kalau di CBP sejauh ini Komandan Rizky itu pakai Arial Nero, pokoknya Arial yang dipakai. Arial atau Arial Nero itu sebenarnya hampir mirip, cuma ada perbedaannya mungkin. Ya, ukurannya sama 12. Yang sejauh ini dipakai di DKC.
spasinya 1,5. Spasi 1,5 itu tidak tercantum di PLA ataupun di Jukla, tapi saya meniru di yang dikeluarkan oleh DKW, seperti itu. Sebenarnya teman-teman, seperti yang disebutkan rekan Ari barusan, bahkan di surat dari DKW itu sebenarnya ada yang masih ada luputnya seperti itu. Cuma beberapa hal yang tidak ada di Jukla saya tiru, seperti ukuran jarak baris 1,5 dan ukuran isi surat yang pakai tab New ukuran 12 seperti itu. Kemudian pembuka dan penutup surat itu sama pakai Assalamualaikum dan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Assalamualaikum itu ditulis kalimat Assalamualaikum dan Bismillahirrahmanirrahim itu dicetak miring, tebal, dan ada garis di tengahnya. Yang penutup juga seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu dicetak miring, dan yang wassalamualaikum tuh tadi gimana sudah ya? Iya, dicetak miring pakai garis bawah, dicetak tebal. Seperti itu. Cuma kalau di kemarin saya lihat kalau di IPNU IPPNU itu Assalamualaikumnya dilengkap. Ditulis lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kalau nggak salah ya, Kak. Kalau di KPP dan di CBP itu tidak apa-apa, pakai Assalamualaikum RBB seperti itu. Dan penggunaan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, dan Wallahul muwaffiq dan Wassalamualaikum itu dipakai untuk surat-surat umum, kecuali surat keputusan, surat kuasa, surat mandat, pengangkatan, pemberhentian, dan mengantar. Kecuali surat-surat tersebut itu nggak pakai Assalamualaikum dan Wassalam, seperti itu. Kemudian tanggal surat sama, ada di sebelah kanan, di bawah, dengan nama wilayah. Kalau DKAC pakai Pamekasan, koma, dan tanggalnya. Kalau Telanakan langsung pakai Telanakan, koma. Kalau DKAC pakai alamatnya Telanakan misal, koma, terus itu. Kalau di KPP itu hijriahnya dulu, dia itu juga gitu. Oh iya, sama berarti hijriahnya dulu di atas, terus pakai garis bawah, di bawahnya tanggal Masehi. Sama seperti PPNU penulisannya. Cuma kalau di KPP ini, di contohnya itu ada garis bawahnya itu ada dari mulai itu wilayahnya, nama wilayahnya. Kayak misal Pamekasan, 15 Februari 2005 itu di garis bawah semua. Tapi sejauh ini kami membuat surat di CBP, walaupun di CBP ataupun KPP itu garis bawahnya dipakai di tanggal, enggak di alamatnya. Seperti itu. Kemudian pengirim dan tanda tangan. Pengirim dan tanda tangan itu misal kalau surat umum, misal kayak tadi saya ngasih surat mandat ke dan Uyun ya, itu langsung pimpinan Dewan Koordinasi Cabang Korps Pelajar Putri Ikatan Pelajar Putri dan Ulama Kabupaten Pamekasan. Terus nama komandan dan tanda tangannya, nama sekretaris dan tanda tangannya, dan nama ketua pimpinannya, pimpinan cabang atau pimpinan cabangnya. Apa? 3. Cuma 3, iya. Di kiri itu komandan, di kanan itu sekretaris komandan, di bawahnya ketua pimpinannya. Ketua pimpinan cabang atau ketua pimpinan anak cabang. Kalau di Telanakan dia ketua pimpinan anak cabangnya, seperti itu. Tapi kalau kepanitiaan, peraturan yang tadi disebutkan itu kalau di kepanitiaan terserah mau pakai aturannya CBP atau KPP. Tapi kalau sekali di misal pemberitahuan kegiatan pakai aturannya KPP itu semua surat menyurat kegiatan itu pakai aturannya KPP seperti itu. Tapi dibebaskan, terserah mau pakai KPP atau pakai CBP itu kalau surat bersama atau surat kegiatan seperti itu. Nah, kalau di surat kegiatan itu kan biasanya panitia pelaksana seperti itu kan, ketua panitia sama sekretaris. Terus mengetahui kata mengetahui itu dicetak miring pakai koma, di bawahnya ditulis lengkap. Dewan Koordinasi Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Korps Brigade Pembangunan, Korps Pelajar Putri, misal Kecamatan Telanakan, seperti itu. Jadi kepanitiaan di atas, baru di bawahnya DKAC-nya, komandan atau koordinatornya, seperti itu.
teman-teman, ditulis lengkap ya. Karena kemarin sempat saya buat surat kegiatan, entah surat ke sekretariatan KPP itu nggak ditulis lengkap, dan ketika baca Jukla ternyata harus ditulis lengkap seperti itu. Jadi semua surat dari awal yang sudah saya keluarkan tuh direvisi lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau macam-macam suratnya itu perlu dibaca ya sama penggunaannya. Macam-macam surat di KPP dan surat-surat CBP. Iya, itu ada banyak macam surat menyuratnya. Iya, kalau surat bersama itu kayak surat instruksi, misal ngasih instruksi, misal ada DKR atau DKK. DKK itu Dewan Koordinasi Komisariat, DKR Dewan Koordinasi Ranting. Kalau ada ya, kalau misal instruksi untuk perekrutan pengurus DKAC misal, itu instruksi. Terus pemberitahuannya juga itu surat bersama biasanya yang lebih sering dipakai itu untuk Dewan Koordinasi di bawahnya gitu. Misal dari DKC ke DKAC atau dari DKAC ke DKR-nya kalau ada seperti itu. Kalau surat kepanitiaan itu di situ dicantumkan juga kalau nggak salah di juklanya ada juga surat kepanitiaan yang perlu digunakan itu kayak surat pemberitahuan untuk internal NU dan untuk aparat pemerintahan. Terus ada TOR, ada proposal kegiatan, ada surat perizinan tempat, surat permohonan peserta atau surat permohonan delegasi, ada surat permohonan pemateri, surat undangan, dan lain sebagainya yang ada di situ. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa tanya jawab di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.